Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprudina Pasca. Saya akan mencoba menjadi moderator pada malam hari ini. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Kadapi. Sebelum penyampaian materi pada malam hari ini, saya beri kesempatan untuk Ibu Penti ice breaking dulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk ice breaking kali ini kita nyanyi aja Pak ya. Nyanyi dua mata saya. Oke. Ya, boleh Pak ya? Ya, Boleh. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Tepuk tangan Pak. Hai. Ya, terima kasih Bu Penti atas ice breaking-nya. Sekarang saya beri kesempatan untuk Pak Ahmad Kadapi untuk mempresentasikan apa yang mau disampaikan pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Aprudi. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak, sangat sehat. Sehat ya. Ya, mudah-mudahan masih semangat. Semangat. Dan tidak bosan-bosan untuk menerima materi dari saya sebagai instruktur. Oke, tunggu ya. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sudah tampil? Udah. Sudah. Sudah tampil materinya? Sudah tampil Pak. Sudah Punya tampil saya ya? tidak terlihat Pak. Tidak terlihat ya? Ya, punya saya. Apakah memang karena gangguan sinyal atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Mungkin sinyal itu. Iya, bisa jadi Pak. Ya, baiklah. Kita langsung ya. Untuk hari ini materi kita yaitu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada yang pernah terlibat menyusun kurikulum di sekolah? Pak Aryo, Pak Aprudi atau Bu Penti sudah pernah terlibat dalam penyusunan kurikulum? Belum Pak, kebetulan saya belum pernah. Belum pernah. Hanya Berarti berarti belum ada bayangan ya? Apa saja komponen-komponennya belum terbayang ya? Belum sama sekali Pak. Ya, baiklah. Kalau begitu mudah-mudahan ini sebagai ilmu yang baru ya, walaupun sebenarnya sudah lama. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian karena belum pernah terlibat menyusun kurikulum, mungkin ini ilmu yang baru. Mungkin kalau untuk yang lain termasuk sudah pernah, jadi mungkin tidak asing lagi ya. Oke, kita langsung masuk ke komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen yang disusun untuk jangka panjang dan komponen yang disusun untuk jangka pendek. Nah, namanya sama-sama komponen utama. Cuman bedanya ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Untuk yang jangka panjang ini ditinjau dalam setiap 4-5 tahun sekali. Kalau yang jangka pendek itu setahun sekali pasti ditinjau.
apa yang kurang, apa yang kira-kira tidak sesuai diperbaiki ke depannya. Baik, kita masuk ke komponen utama yang ditinjau dalam setiap 4 sampai 5 tahun sekali ya. Yang pertama yaitu karakteristik satuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Nah, ini ada dua ya, komponen utama yang jangka panjang ini ada dua. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Untuk karakteristik satuan pendidikan ini, di dalamnya itu berasal dari analisis konteks, dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Jadi, karakteristik satuan pendidikan ini harus memuat hal-hal tersebut. Karena ini menggambarkan atau mencerminkan ciri, kekhususan atau keunikan dari sekolah tersebut. Ya, kita yang kedua lanjut, yaitu visi, misi, dan tujuan. Kalau ini saya rasa mungkin tidak asing lagi ya, karena setiap sekolah pasti ada papan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, visi, misi ini isinya, kalau visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Terus, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, misi. Misi ini menjawab bagaimana sekolah mencapai visi dan nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Selanjutnya tujuan. Tujuan yang pertama ada tujuan akhir sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi kurikulum ini harus mempunyai dampak. Tujuan akhirnya harus mempunyai dampak kepada peserta didik tersebut yang ada di sekolah tersebut maksudnya. Tujuan patok-patok, milestone penting dan selaras dengan misi. Jadi, di dalam tujuan ini itu menggambarkan secara nyata batasan-batasan, patok-patok tadi yang penting. Apa-apa yang penting harus dicapai oleh sekolah tersebut dan selaras dengan misi yang ada di atas tadi sebelumnya. Selanjutnya, strategi sekolah untuk jadi di sini sekolah harus mempunyai trik strategi dalam mencapai tujuan. Kalau ibarat di permainan sepak bola itu kalau kita mau menang, kita harus punya strategi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan inginkan. Selanjutnya, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini sekolah dituntut untuk menunjukkan hasil atau kekhasan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah pasti tahu ya. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 6. Ya, betul sekali. Ada 6. Jadi sekolah harus memiliki karakteristik untuk lulusan dari sekolah tersebut mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila itu. Ya, selanjutnya
ke komponen utama yang ditinjau setiap tahun atau jangka pendek ya. Itu yang pertama, pengorganisasian pembelajaran. Dan yang kedua, rencana pembelajaran. Di sini sebenarnya ada 4 ya, ada 4. Yang ketiga itu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir itu lampiran. Untuk yang pertama, yang untuk komponen jangka pendek, pengorganisasian pembelajaran ini harus berisikan intrakurikuler. Maksudnya di sini berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada. Kalau tidak ada ya tidak masalah. Di sini contohnya muatan lokal, mulok. Di sekolah Bapak Ibu mulok itu ada nggak? Ada, ya, Pak. Ya. Ya, ada, berarti sudah masuk berarti. Terus yang kedua, proyek penguatan profil. Di sini menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini maksudnya gambaran ekskul dalam bentuk matriks ataupun tabel. Ya. Yang kedua, kita masuk ke rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini untuk ruang lingkup sekolah, yaitu menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun berisi alur pembelajaran atau unit mapping. Yang kedua yaitu program prioritas satuan pendidikan. Nah, ini maksudnya sekolah harus memprioritaskan program andalan, program unggulan yang menjadi unggulan dari sekolah tersebut. Jadi istilahnya sekolah itu apa yang kira-kira bisa dicapai dengan hal yang sudah biasa mereka lakukan. Karena yang biasa dilakukan itulah yang disebut sebagai program unggulan. Oke, selanjutnya kita ke 3 ya. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di sini maksudnya kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara lanjutan di satuan pendidikan. Jadi yang namanya pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional itu harus dilakukan terus-menerus karena berkelanjutan. Berkelanjutan artinya setiap bisa dikatakan mungkin tiap semester atau juga setiap tahun, karena harus yang namanya pendampingan dan evaluasi itu harus dilakukan, serta pengembangan, apalagi bagi pendidik ini harus mengembangkan profesi sesuai dengan kemampuan dan basic ilmu yang mereka miliki. Terakhir, yaitu lampiran. Lampiran ini berisikan contoh-contoh rencana pembelajaran, ruang lingkup kelas, terus contoh-contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Ini biasanya mengacu ke peraturan menteri, peraturan dinas, atau peraturan daerah ya. Jadi sekolah itu tidak kesannya abal-abal karena punya dasar hukum. Kalau punya dasar hukum artinya sekolah itu resmi, tidak abal. Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Untuk materi ini saya rasa cukup bagi bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh saya kembalikan ke moderator pada Bapak
moderator kami persilahkan. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Ahmad Kadapi. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Satu pertanyaan dulu. Silakan siapa yang mau bertanya, Ibu Penti atau Pak Aryo Kuntoro, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Alfudi. Saya coba untuk bertanya sama Bapak. Pak, di dalam setiap sekolah itu kan mempunyai kurikulum ya. Ya. Oke. Nah, di setiap kurikulum itu apakah dia setiap tahun itu dia memang harus berganti menyesuaikan peraturan sekolah atau menyesuaikan dengan Kemdikbud? Bisakah kurikulum itu kita buat sendiri? Kita sendiri gitu. Untuk Ya. Jadi seperti ini Bapak Aryo. Pada dasarnya pemerintah itu hanya memberikan batasan-batasan, norma-norma untuk pembuatan kurikulum, untuk mengembangkannya itu diserahkan kepada satuan pendidikan operasional. Karena pemerintah itu sifatnya memberikan batasan. Ini kurikulum yang harus dikembangkan mempunyai komponen. Nah, kalian sebagai satuan pendidikan harus tahu batasan komponen apa saja yang harus ditaati. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum ini sifatnya dikembangkan oleh sekolah, tetapi sekolah harus menuruti aturan atau batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, dalam hal ini sebagai puncak dari pendidikan nasional. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, bagaimana Pak Aryo? Ya, udah cukup jelas, Pak. Ya. Gimana Bu Penti, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, biar saya beri kesempatan Pak Ahmad Kadapi untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Oke, Bu Penti? Ya, silakan Pak Ahmad Kadapi. Ya, mungkin Bu Penti ada tambahan itu. Ada pertanyaan apa itu? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau begitu langsung saya simpulkan ya. Jadi kita sesuai ke materi pokok tadi, itu komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan ini maksudnya sekolah tersebut ya. Jadi sekolah tersebut memiliki komponen yaitu dua. Sebenarnya satu komponen utama, tapi komponen utama ini dibagi menjadi dua. Ada komponen utama jangka panjang yang dilakukan setiap 4-5 tahun sekali, yang ditinjau ya. Terus ada komponen jangka pendek yang ditinjau sebanyak setahun ya, dalam setahun sekali itu selalu ditinjau. Apa saja isinya? Isinya itu yang pertama, karakter satuan pendidikan, visi dan misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan yang terakhir itu lampiran. Jadi demikian simpulan dari saya untuk materi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan berguna bagi kita semua. Saya rasa hari ini cukup ya. Saya kembalikan kepada ketua kelas atau moderator untuk menutup. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Kadapi atas pemaparannya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan ini, ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya juga, sehingga kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah,
saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah.